Bab 1601 Dengan siapa kamu berbicara? Ketika Huo Dongping dan kedua anak buahnya tiba di gerbang gunung, Ye Bufan dan yang lainnya sudah menerobos masuk. Kerumunan mengelilingi mereka dengan ekspresi tegang. Mereka tidak langsung maju, tapi berdiri diam menonton pertunjukan. Karena ini jebakan, mereka tentu berharap semakin besar keributannya, semakin baik. Semakin sulit menghadapinya, kematian Ye Bufan akan semakin menyedihkan. Anak-anak, siapa kamu? Kamu berani masuk ke istana surgawi, bukankah kamu ingin hidup? Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an berdiri di depan Ye Bufan dan yang lainnya, berbicara dengan marah, sangat sombong. Dia adalah Xin Wenli, kepala balai urusan dalam negeri Tiangong, dan kebetulan dia bertanggung jawab atas pertahanan dalam negeri. Sebagai anggota istana surgawi, orang ini selalu memiliki harga diri yang sangat tinggi dan selalu memperlakukan orang-orang di dunia sekuler sebagai semut, termasuk Paviliun Suanyuan. Tetapi hari ini saya mendengar bahwa semut di matanya berani masuk ke istana surgawi dan menyinggung keagungan istana surgawi. Hal ini membuatnya marah dan segera bergegas. Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak peduli apa alasannya. Singkatnya, mereka yang masuk tanpa izin ke istana surgawi akan mati. Berlututlah dan mengaku bersalah, dan tunggu hukumannya. Ketua aula ini bisa tetap jaga seluruh tubuhmu. Ye Bufan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, biarkan Huo Dongping keluar menemuiku. Wah, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Kamu ingin bertemu dengan wakil kepala istana kami, bukan kualifikasinya. Melihat pemuda berusia 20-an di depannya, dia sama sekali tidak tergerak. Xin Wenli sangat marah sehingga dia tidak menganggap dirinya serius. Menurutnya, dia adalah seorang pejuang yang kuat di tingkat santo bela diri. Meskipun dia baru dalam tahap awal, dia masih cukup untuk menghancurkan semua pejuang di dunia sekuler. Justru karena harga dirinya yang sangat tinggi, dia menjadi sangat marah dan menganggap martabatnya telah tersinggung. Awalnya, dia hendak memberi perintah untuk membunuh orang-orang di depannya saat itu juga, tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di depannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Mendengar suara yang tajam, seluruh tubuhnya ditarik keluar puluhan meter jauhnya, dan menghantam pohon kuno di langit dengan keras. Tidak. Tahu malu, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menuding pacarku? Awalnya mereka datang dengan amarah, tetapi ibu mertua dan ibu mertua pria ini sombong, yang tentu saja membangkitkan amarahnya. Namun, semua orang yang hadir terkejut. Awalnya, orang-orang di istana surgawi sama sekali tidak menganggap serius para penyusup ini, mengira bahwa mereka hanyalah semut di dunia sekuler. Tanpa diduga, wanita ini mengalahkan Xin Wenli segera setelah dia mengambil tindakan. Dia juga seorang pejuang yang kuat di tingkat santo bela diri, dan bahkan telah mencapai tahap tengah. Hal ini membuat semua orang membuka mulut karena terkejut, dan hati mereka menimbulkan gelombang besar. Kapan para pejuang di dunia sekuler menjadi begitu kuat sehingga menarik keluar seorang wanita saja sudah dianggap sebagai santo bela diri? Huo Dongping di sebelahnya juga sedikit terkejut. Dia juga tidak menyangka wanita yang dibawa oleh Ye Bufan ini akan begitu kuat, tapi kemudian dia tertawa lagi. Setelah memukuli ketua aula Tiangong, keadaan secara alami menjadi semakin buruk, dan itulah hasil yang ingin dia lihat. Xin Wenli bangkit dari tanah dan melihat tuannya yang bermartabat ditampar mulutnya oleh seorang wanita. Gadis kecil, kamu berani memukulku, kamu harus mati hari ini. Sekarang dia sangat marah hingga dia benar-benar pusing karena marah dianggap hanya serangan diam-diam oleh pihak lain. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatan prajurit tingkat suci bela diri dan meninju secara tiba-tiba. Energi dahsyat itu langsung menyapu 3.000 daun yang berguguran di tanah, yang terlihat sangat kuat. Hanya karena kamu ingin melawan bibiku, kamu tertinggal jauh. Hari ini, Dongfang Huizong, yang dipelihara oleh ramuan Ye Bufan dan teknik kultivasi ganda, telah mencapai tahap akhir dari martial Sein bisa bersaing. Dia meninju dengan santai, dan telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Xin Wenli. Setelah ledakan keras, Xin Wenli sekali lagi terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Kali ini,
Hati semua orang yang hadir yang baru saja tenang sekali lagi menimbulkan masalah. Tamparan tadi mungkin merupakan serangan diam-diam, tetapi sekarang ini adalah pertarungan nyata. Jelas bahwa kultivasi Xin Wenli jauh lebih buruk daripada wanita di depannya. Tapi Dongfang Huizong tidak punya niat untuk berhenti. Sebelum Xin Wenli mendarat, dia mengikutinya seperti bayangan, lalu menyapunya seolah dia tidak menginginkan uang. Kamu bajingan, tamparan ini menamparmu karena sombong. Tamparan ini menamparmu karena lebih unggul, tetapi kamu bukan siapa-siapa. Tamparan ini menamparmu tanpa mempedulikan benar atau salah, tanpa membedakan manfaatnya. Tamparan ini untukmu. Kulihat kamu marah. Dongfang Huizong menamparnya dan mengutuk, suara tamparan itu terlalu bagus. Selain itu, masing-masing telapak tangannya dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, secara langsung menghilangkan ki pelindung tubuh Xin Wenli, dan meninju dagingnya. Dalam sekejap mata, wajah lawannya bengkak, berwarna hijau keunguan, dan tampak seperti kepala babi. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang di Tiangong benar-benar tercengang. Kebanyakan dari mereka memiliki mentalitas menyendiri yang sama seperti Xin Wenli. Mereka juga memandang rendah orang-orang sekuler, dan mereka juga memperlakukan orang-orang tersebut di depan mereka. Dia dianggap sebagai semut yang bisa diinjak sesuka hati, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa guru Balai Tiangong yang agung akan dipukuli seperti ini oleh semut. Hasil saat ini menamparkan wajah mereka dengan keras. Meskipun Dongfang Huizong lah yang menamparkan Xin Wenli, wajah mereka masih terbakar dan mereka jelas merasa tidak nyaman. Gadis kecil, hentikan. Pada saat ini, teriakan marah datang, dan kemudian sesosok tubuh datang dari kejauhan secepat kilat, dan menamparkan punggung Dongfang Huizong. Dongfang Huizong juga tidak ambigu, dia melemparkan Xin Wenli ke arah orang itu dengan lambaian tangannya, dan kemudian dengan cepat mundur. Pria itu mengulurkan tangan untuk menangkap Xin Wenli, dan kemudian mereka berdua mendarat pada saat yang bersamaan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Meskipun dia sudah sangat tua, dia sekuat naga. Tetua Agung, kamu di sini. Kamu harus membuat keputusan untukku. Xin Wenli benar-benar tercengang sekarang. Dia tidak sadar sampai sekarang, dan dia segera memeluk paha lelaki tua itu dan menangis dengan sedihnya. Ternyata lelaki tua ini adalah Luo Cixin, sesepuh Tiangong, orang kuat di puncak Martial Saint. Hal yang tidak berguna, Luo Cixin menatap tajam ke arah Xin Wenli. Dipukul seperti ini tidak diragukan lagi merupakan aib bagi Tiangong. Kemudian dia memandang Ye Bufan dan yang lainnya dengan mata tajam, memasuki Tiangong tanpa izin dan mengambil tindakan terhadap penguasa Tiangong. Apa yang ingin Anda lakukan oleh semut sekuler? Apakah Anda akan memberontak? Dia dan Luo Cixin sama tidak memperhatikan orang sekuler. Masuk tanpa izin ke Istana Surgawi, semut duniawi, dan pemberontak, Istana Surgawi Anda benar-benar kuat. Ye Bufan mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil mencibir, Anda juga seorang pejuang dan seorang Tiongkok, yang memberi Anda kualifikasi untuk menjadi seperti itu. Begitu unggul, siapa yang memberimu keberanian untuk menyebut orang lain semut? Wah, apakah kamu tidak yakin? Hanya karena kami adalah Istana Surgawi. Luo Cixin berkata dengan arogan, menurutmu mengapa kamu bisa hidup dan bekerja dengan damai dan kepuasan? Ya, itu karena kami, Istana Surgawi, menjaga Anda di belakang layar. Jika kami tidak memiliki Istana Surgawi untuk menekan segala arah dan mengintimidasi sekte tersembunyi, kalian sebenarnya akan lebih buruk daripada semut yang tidak tahu berterima kasih berani masuk ke Istana Surgawi. Apa yang harus kamu lakukan? Bab 1602, Membangun Altar. Yang bagus untuk melindungi Jinghao, yang bagus untuk memaksa dunia, yang bagus untuk mengintimidasi sekte tersembunyi. Istana Surgawi Anda layak untuk itu. Ye Bufan berkata dengan kekuatan yang luar biasa, beberapa hari yang lalu, Gunung Yunxia memasuki pasar secara ilegal, dan orang-orang Bangbang apakah Anda berkolusi dan menindas orang-orang Tiongkok kami? Anda tahu, Istana Surgawi Anda keluar untuk mengintimidasi semua orang. Anda tahu, Istana Surgawi Anda keluar untuk melindungi Jinghao. Istana Surgawi Anda, yang satu adalah wakil kepala istana Huo Dongping. Yang satu adalah Huo Jian.
Tapi pernahkah Anda melihat apa yang mereka lakukan? Mereka duduk di sana dan menyaksikan saya mengalahkan Gunung Yunxia, dan kemudian mereka menculik dua ibu. Saya benar-benar mematahkan kaki mereka dengan kejam. Apakah ini yang kamu sebut melindungi tahun-tahun? Inikah alasan mengapa kamu membenci orang lain? Kamu begitu hina dan tidak tahu malu sehingga kamu berani membuat orang lain bersyukur. Aku benar-benar tidak tahu keberanian. Tidakkah kamu pikir kamu lebih unggul? Baiklah, hari ini aku akan mengeluarkanmu sepenuhnya dari altar dan membiarkanmu melihat siapa semutnya. Ye Bufan juga sangat marah. Awalnya saya datang untuk mencari keadilan. Awalnya saya masuk akal, tetapi sejak awal, saya selalu menanggung penghinaan dari istana surgawi. Tampaknya setelah bertahun-tahun, Tiangong bukan lagi Tiangong seperti dulu, dan sudah lupa seperti apa seharusnya. Dalam hal ini, saatnya memberi mereka warna. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya kepada Ye Tianyi, saudaraku, beri pelajaran pada orang tua ini. Dia dapat melihat bahwa tetua Luo Cixin yang hebat ini berada di tingkat Dzogchen dari Ordo Suci, jauh di belakang Dongfang Huizong, jadi dia bertanya Ye Tian mengambil tindakan. Ya, Ye Tian setuju dan berjalan mendekat. Pada saat ini, Luo Cixin gemetar karena marah, junior, kamu masuk ke istana surgawi tanpa izin, dan kamu bahkan membuat pernyataan kasar dan memfitnah wakil kepala istanaku. Aku harus memberimu pelajaran kepada orang-orang sombong hari ini. Dia masih berbicara tanpa henti, tapi Ye Tian selalu menjadi orang yang kejam yang tidak banyak bicara. Dimanapun dia punya waktu untuk mendengarkan pembicaraan diamnya, dia hanya memukulnya. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang tetua agung dan mencari kematian. Dia sudah mati. Orang ini sudah mati. Dia telah menyinggung keagungan istana surgawi saya. Kematian bukanlah sebuah kasihan. Itu benar. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Orang-orang sombong harus dihukum berat. Semua orang saling berbisik dan berdiskusi. Kata-kata Ye Bufan barusan telah benar-benar membangkitkan semangat mereka, amarah. Poin kuncinya adalah pukulan Ye Tian terlihat biasa saja dan tidak memiliki momentum yang seharusnya dimiliki seorang master. Nak, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Luo Cixin juga sangat marah, dan menamparkan Ye Tian dengan tangan besar yang penuh energi. Sebaliknya, ketika dia bergerak, dia sangat kuat. Tangan besar energi sejatinya membawa tekanan langit dan bumi, mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan mundur satu demi satu. Tetua Agung benar-benar marah. Orang ini sudah mati. Orang-orang memandang Ye Tian dengan rasa kasihan dan sombong. Singkatnya, mereka merasa orang ini sudah mati. Tamparan ini pasti akan menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian, takut malah seluruh badannya tertinggal. Tetapi pada saat ini, pukulan Ye Tian yang tampaknya biasa benar-benar merobek tangan energi aslinya dan memukul dada Luo Cixin dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tertegun sejenak, dan bola mata mereka hampir melotot keluar dari rongganya. Orang yang paling terkejut adalah Luo Cixin. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan dengan 50% tingkat kultivasinya akan mudah dipatahkan oleh lawan, dan sepertinya itu mudah. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dia adalah orang yang kuat di tingkat suci Dzogchen, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena tinju Ye Tian sudah berada di depannya, dan dia tidak merasakan tekanan dari pukulan ini sampai sekarang. Sialan, dari mana monster ini berasal? Pada saat ini, dia menyadari bahwa kultivasi pemuda ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya, dan dia juga seorang suci yang sempurna. Dzogchen tingkat suci yang berusia 20-an, bahkan jika kita melihat seluruh surga mereka, tidak ada orang kuat pada tingkat ini. Karena tergesa-gesa, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan energi pelindung tubuhnya dengan putus asa, berharap menerima pukulan tersebut. Namun fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan pukulan Ye Tian, apalagi hanya terburu-buru. Hanya ada ledakan yang teredam, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya tersapu seperti karung pecah,
dan seteguk darah muncrat dari tubuhnya di udara. Meskipun pukulan ini tidak langsung menjatuhkannya, namun pukulan tersebut melukainya dengan serius dan organ dalamnya rusak parah. Membunuhmu saat kamu sakit selalu menjadi gaya Ye Tian. Sosoknya bersinar dan dia mendatangi Luo Cixin. Sebelum tubuhnya mendarat, dia meninju beberapa kali lagi. Bang bang bang. Pada saat ini, Luo Cixin tidak lagi memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dia dipukuli seperti anjing yang tidak berguna dan jatuh ke tanah. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya tidak mati, dia hanya mempunyai separuh nyawa yang tersisa. Semua orang yang hadir tercengang dan bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Tidak ada yang menyangka bahwa tetua yang agung, ahli tingkat puncak martial Sein yang agung, akan disingkirkan oleh pemuda ini, diikuti dengan pemukulan yang kejam lainnya. Hal ini membuat mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Kapan semut di dunia sekuler menjadi begitu kuat? Serangan kuat Ye Tian benar-benar mengejutkan orang-orang di Tiangong, memungkinkan mereka melihat kenyataan dengan jelas lagi, dan membuat mereka menyingkirkan sikap merendahkan mereka. Baru saja Ye Bufan berkata bahwa dia akan menjatuhkan mereka dari altar, tapi sekarang dia lebih menginjaknya. Nima, dari mana pemuda ini berasal? Dia kejam sekali. Orang-orang yang berdiri di sekitar tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Ada kemarahan, keterkejutan, dan ketakutan, tapi tidak ada yang bisa berani untuk berdiri dan membalas dendam pada tetua agung. Karena mereka semua tahu betul bahwa dalam seni bela diri, emosi tidak dapat menutupi kesenjangan dalam kultivasi. Betapa lebih baik jika saya mengambil tindakan sendiri. Saya mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Ye Tian seperti lebah pekerja yang bekerja keras tanpa mengeluh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali setelah melakukan semua ini, dan dia diam-diam mundur ke belakang Ye Bufan. Bagaimana kabarmu? Bisakah kamu melihat siapa semutnya sekarang? Ye Bufan berkata. Dengan nada dominan, yang aku cari hari ini adalah Huo Dongping dan Huo Jian. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Premisnya adalah itu kamu tidak ingin mati sendirian. Setelah mengamati seluruh tempat dengan mata tajam, tidak ada yang berani menatapnya, dan mereka semua mundur, yang memungkinkan dia untuk melihat Huo Dongping dan Huo Jian di sudut. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, dan Ye Bufan berteriak dengan tegas, anjing tua dari keluarga Huo, karena kamu di sini, datang ke sini dan mati. Kakek dan cucu keluarga di belakangnya. Wakil kepala istana, Anda akhirnya sampai di sini. Cepat buat keputusan untuk kami. Ya, Wakil Kepala Istana, orang-orang ini begitu sombong sehingga mereka berani datang ke istana surgawi kita untuk menimbulkan masalah. Kita harus mengajar mereka pelajaran. Tuan Istana, tolong ambil tindakan untuk menghukum orang-orang gila ini untuk membuktikan keagungan istana surgawiku. Untuk sesaat, orang-orang ini sepertinya telah melihat penyelamat, mereka berkumpul dan bertanya pada Huo Dongping untuk mengambil tindakan. Bab 1603, mengalahkanmu sampai kamu mengakuinya. Huo Dongping diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Awalnya, dia hanya ingin melihat kegembiraan secara diam-diam. Semakin banyak Ye Bufan membuat masalah, semakin baik. Akan lebih baik jika dia menyelamatkan beberapa nyawa lagi di istana secara alami bunuh dia nanti. Tapi sekarang semua orang tahu dan mendorongnya keluar, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan melangkah maju. Kalau tidak, dia tidak akan harus menjadi wakil kepala istana di masa depan. Dia berjalan ke depan bersama Huo Jian dan berkata dengan suara dingin, bocah tak tahu malu, bukankah kamu pikir kamu terlalu sombong? Di mana istana surgawi kita? Bagaimana kamu bisa menyinggung junior sepertimu? Kamu yang melukai kaki ibuku. Ye Bufan tampak murung dan matanya dipenuhi api. Dia sangat marah ketika memikirkan ibunya disakiti oleh pria di depannya ini. Wah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, apalagi siapa ibumu. Huo Dongping menaruh seluruh perhatiannya untuk menyangkal fakta tersebut, dan bahkan lupa bahwa dia disebut anjing tua. Kamu tidak berani mengakuinya, kan? Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu mengakuinya hari ini. Ye, Bufan berteriak dengan tegas, Huo Laogou, apakah kamu berani melawanku?
Seluruh tempat menjadi gempar. Apakah anak ini gila? Dia benar-benar menantang wakil kepala istana. Dia benar-benar mengira dia tak terkalahkan. Bocah bodoh berani menantang orang kuat di alam kekaisaran. Dia pasti akan mati hari ini. Mendengar ini saat itu, Xin Wenli berdiri, membungkuk dan memberi hormat, wakil kepala istana, tolong bunuh anak sombong ini dan balas dendam istana surgawi saya. Wakil kepala istana, tolong bunuh anak sombong ini dan balas dendam istana surgawi saya. Tiba-tiba semua orang bergerak maju dan bertanya. Wakil kepala istana mengambil tindakan, dan untuk sesaat suara ketulusan bercampur, mengguncang dunia. Saat ini, Huo Dongping terlihat murung, namun di dalam hatinya dia telah menyapa ke-18 generasi nenek moyang orang-orang ini. Jika dia yakin akan membunuh Ye Bufan, dia akan melakukannya di luar. Alasan mengapa dia ingin membunuh seseorang dengan pedang pinjaman adalah karena dia tidak mengetahui kekuatan lawannya, lagi pula, dia adalah orang kuat yang bahkan bisa membunuh Hong Zhihai, jadi bagaimana dia bisa dibunuh sendiri. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan diam-diam bersembunyi di dalam kamar dan tidak keluar. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dia hanya bisa berdiri dan berdiri. Kamu anak yang sombong, kamu mengabaikan keagungan istana surgawiku, maka aku akan membunuhmu di sini hari ini. Setelah Huo Dongping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menghunus pedang panjang dari belakang sangat kuat, jadi dia tidak berani melebih-lebihkan sama sekali. Yang lain tidak mengetahui hal ini, jadi mereka mulai berbicara satu sama lain setelah melihat adegan ini. Mengapa wakil kepala istana bahkan menghunus pedangnya? Bukankah itu terlalu menguntungkan orang ini? Apa yang kamu tahu? Kamu harus melakukan yang terbaik untuk melawan seekor gosok melawan kelinci. Tuan Istana, ini untuk berjaga-jaga. Petik 2. Istana Tuhan benar-benar menghunus pedangnya. Anak ini pasti akan mati, tetapi juga merupakan kehormatan baginya untuk mati di bawah pedang Tuhan. Situ Dianmo mengambil langkah maju dan datang ke sana. Ye Bufan dan berbisik, Saudara Ye, bagaimana kalau saya melakukannya? Tidak perlu. Setelah Ye Bufan berkata, dia membalik pergelangan tangannya, dan gigi naga muncul di telapak tangannya. Dia berteleportasi ke punggung Huo Dongping dan menebasnya dengan keras. Meskipun dia marah, dia bukannya tidak rasional. Dia tahu bahwa pihak lain adalah prajurit tingkat kaisar sejati, dan semakin cepat dia mengambil tindakan, semakin baik. Orang-orang yang menonton kaget saat melihat pemandangan ini. Kecepatannya terlalu cepat. Kekuatan Ye Tian telah membuat mereka takjub sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka pemuda ini akan menjadi lebih baik lagi. Kamu berani, Junior. Meskipun Huo Dongping memiliki aura pelindung tubuh yang kuat, kematian Hong Zhihai seperti batu besar yang membebani hatinya. Dia tidak tahu jenis kultivasi dan metode apa yang dimiliki pihak lain, jadi tentu saja dia tidak bisa berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Begitu dia mengembalikan tangannya, pedang itu terayun ke tirai cahaya dan langsung menuju ke arah Long Ya. Pisau Shenhun. Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin dan dia langsung menggunakan keahlian khususnya menekan bagian bawah kotak. Dia mengetahui kekuatannya sendiri. Meskipun dia telah mencapai ranah Dzogchen tingkat suci, masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan yang kuat di tingkat kekaisaran. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan unik ini untuk menang. Huo Dongping mengendalikan pedang di tangannya dan tidak berani mengendur sama sekali. Dia berkonsentrasi menangani pedang Ye Bufan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan di pikirannya, dan kekuatan mentalnya sepertinya terpotong setengah oleh pisau dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Pada saat ini, sosok lain muncul di belakangnya dan tiba-tiba meninju, mengenai bagian belakang jantungnya. Semua orang yang hadir menyaksikan pertempuran itu dengan saksama, tetapi tiba-tiba mereka menyadari bahwa Ye Bufan yang lain muncul. Menurut pendapat mereka, ini adalah seni transformasi, dan mereka tidak menyangka bahwa lawannya bukanlah bayangan, melainkan Ye Erlang, orang yang sangat kuat di level Dzogchen dari Martial Saint. Ye Bufan sudah akrab dengan metode bertarung ini. Setelah pedang jiwa menghancurkan kekuatan mentalnya, Ye Erlang menyerang dengan seluruh kekuatannya dan meninju punggung lawan. Hanya dengan satu gerakan,
Huo Dongping pingsan seperti karung rusak. Ketika dia sadar kembali, ada rasa sakit yang merobek di punggungnya, organ dalamnya rusak parah, dan seteguk besar darah muncrat. Ye Bufan mengambil tindakan di sini, dan Dongfang Huizong juga sibuk. Dia sudah lama tidak menyukai Huo Jian, dan bergegas segera setelah dia muncul. Saudari-saudari, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan bajingan ini. Mereka telah memberi pelajaran kepada orang ini sebelumnya di Danau Yanbo, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal mempelajari pelajaran tersebut, tetapi malah meningkatkan trik kotornya dan bahkan menculik Changsun. Dong, Ju dan Ouyang Lan, ini membuat setiap wanita yang hadir marah. Anda harus tahu bahwa dia adalah ibu dari kakak Ye dan calon ibu mertuanya. Bagaimana dia bisa mentolerir perundungan seperti ini? Akibatnya, lebih dari selusin prajurit tingkat martial Sein menyerbu ke depan dan mengepung Huo Jian di tengah. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengambil tindakan. Huo Jian terkejut dan ingin melawan, tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup. Dia tidak bisa mengalahkan satu orang, apalagi selusin orang yang bekerja sama. Begitu dia mengulurkan tangan, Dongfang Huizong memutar lengannya, lalu Leng Qingqiu menendang kaki kanannya hingga lepas. Bahkan Wang Suening, yang selalu lembut dan menyenangkan, tidak menahan apapun saat ini dan menamparkan punggungnya, menyebabkan darah muncrat. Orang-orang di sekitar terkejut. Tidak ada yang menyangka gadis-gadis ini begitu ganas dan budidaya mereka sangat tinggi. Awalnya, ada beberapa orang yang ingin datang untuk menyelamatkannya, tetapi melihat bahwa mereka semua adalah pejuang kuat di tingkat santo bela diri, tidak ada perbedaan antara datang ke sini sendirian dan melakukan bunuh diri. Mereka semua segera mundur, bersembunyi sejauh mungkin. Kakek, tolong aku. Dalam keputusasaan, Huo Jian segera meminta bantuan kakeknya, tetapi saat ini, Huo Dongping sedang muntah darah dengan gembira, jadi bagaimana dia bisa peduli padanya. Setelah dipukuli oleh sekelompok orang, dia menendang Huo Jian tepat di dantiannya, menghancurkan budidayanya sepenuhnya. Gadis-gadis ini tidak membunuhnya, karena keputusan akhir tentang pria ini masih harus diberikan kepada Ye Bufan. Namun meski begitu, Huo Jian telah sepenuhnya berubah menjadi anjing tak berguna, terbaring setengah mati di tanah. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keengganan. Dia tidak bisa menerimanya bagaimanapun caranya, berubah dari seorang santo bela diri muda menjadi sepotong kayu yang tidak berguna. Tapi tidak mungkin, dantiannya hancur, dan dia ditakdirkan menjadi orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Bab 1604, sangat mirip denganmu. Sebelum Huo Jian pulih dari emosi yang rumit ini, Dongfang Huizong datang lagi, mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Ah, orang ini tiba-tiba melolong menyedihkan seperti babi yang disembelih. Budidayanya baru saja lumpuh, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa menjadi laki-laki, dan dia telah benar-benar menjadi orang yang tidak berguna di antara orang-orang yang tidak berguna. Orang-orang di Tiangong benar-benar tercengang. Sejak pintu dibuka paksa, mereka marah. Seorang junior yang berani menyinggung Tiangong akan terbunuh dalam sekejap mata, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa inilah akibatnya sekarang. Kepala Ola Sin Wenli terluka, sesepuh Luo Sixin terluka, dan sekarang bahkan wakil kepala istana Huo Dongping, yang merupakan ahli tingkat kaisar, terluka seperti ini. Belum lagi Huo Jian di depannya, yang telah dipukuli hingga menjadi cacat. Sejak berdirinya Tiangong, mereka selalu memiliki mentalitas superior, dan tidak pernah menyangka akan ada akhir yang menyedihkan. Junior, beraninya kamu. Huo Dongping bangkit dari tanah saat ini. Matanya merah darah dan matanya hampir meledak. Sejauh ini, Ye Bufan tidak melukai sehelai rambut pun, namun cucu satu-satunya telah lumpuh. Dengan kebencian yang tak terbatas, Zenqi di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, menekan lukanya. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengalahkan kaisar daripada membunuh kaisar. Meskipun pukulan itu hanya menyebabkan kerusakan parah, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Ya, kamu memaksaku melakukan ini. Huo Dongping berteriak dengan marah dan berteriak ke Tiangong. Berikan perintahku untuk mengaktifkan formasi pembunuhan Hunyuan. Petik 2. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat, itu adalah Liao Changsheng, tetua kedua Tiangong.
Secara alami, dia tahu betul tentang formasi pembunuhan Hunyuan yang baru saja disebutkan oleh Huo Dongping. Ini adalah formasi besar dari Sekte Tiangong. Dalam rangkaian pembunuhan, tidak ada satupun nyamuk yang dapat bertahan hidup. Namun konsumsi formasi ini juga sangat besar. Setelah diaktifkan, harus dipulihkan setidaknya selama 3 tahun sebelum dapat digunakan kembali momen hidup dan mati. Sekarang Huo Dongping sedang terburu-buru, dan penguasa istana belum keluar dari pengasingan. Jika ditunda lebih lama lagi, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Ye Bufan, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawa kakek dan cucunya. Dalam situasi ini, dia tidak terlalu peduli lagi dan memutuskan untuk mengaktifkan formasi ini secara langsung. Kepala istana tidak ada di sini, semuanya sudah diputuskan oleh saya. Huo Dongping telah mengambil keputusan dan berteriak lagi, buka formasi untuk saya. Formasi pembunuhan Hunyuan dijaga oleh 4 tetua Tiangong, wakil istana mengikuti perintah Tuhan, tanpa ragu-ragu lagi, formasi segera diaktifkan. Dalam sekejap mata, angin dan awan berubah warna, guntur meledak di udara, angin menderu, pasir dan bebatuan beterbangan, dan kabut muncul entah dari mana, menutupi seluruh langit dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang berada di depan mereka dan tidak dapat melihat jari-jari mereka, sepenuhnya tenggelam dalam kabut. Dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kabut tebal ini bercampur dengan niat membunuh yang dahsyat, seolah-olah dapat memotong-motong orang kapan saja. Alasan mengapa formasi pembunuhan Hunyuan begitu kuat adalah karena ini merupakan formasi gabungan. Formasi ini berisi formasi hantu dan formasi pembunuhan. Jika digabungkan, sangat sulit untuk dilawan. Semua orang di istana surgawi merasakan kekuatan formasi dan menggelengkan kepala satu demi satu. Saat formasi pembunuhan Hunyuan diaktifkan, anak itu ditakdirkan untuk mati. Karena mampu memaksa wakil kepala istana ke keadaan ini, anak ini akan bangga bahkan jika dia mati. Sayang sekali untuk formasi penjaga kita, kali ini diaktifkan, lain kali harus menunggu 3 tahun lagi. Semua orang berbisik satu sama lain, dan mereka telah menghukum mati Ye Bufan di dalam hati mereka. Anak laki-laki bernama Ye berani menyinggung keagungan istana surgawiku, dan berani menyentuh cucuku. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raungan gila wakil kepala istana Huo Dongping datang dari kabut tebal. Nak, apakah kamu tidak memiliki kemampuan? Tidak bisakah kamu mengalahkan orang kuat kaisar? Tapi lalu kenapa? Di bawah formasi pembunuhan Hunyuan, kamu hanya bisa tunggu kematian. Jika kamu bisa, kamu dapat menghancurkan formasiku. Awalnya, lelaki tua ini ditekan terlalu keras oleh Ye Bufan dan ingin melampiaskan depresinya dengan kata-kata. Tapi begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan berkata dengan dingin, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia menendang ke dalam kehampaan, dan kemudian terdengar suara tajam di telinga semua orang, dan kemudian angin dan awan di langit berhenti, niat membunuh di sekitarnya menghilang, dan bahkan kabut tebal mulai menghilang. Ah, apa yang terjadi? Murid-murid Tiangong tercengang. Yang paling mereka derita hari ini adalah keterkejutan. Saya khawatir dekade yang mereka jalani sebelumnya tidak akan bertahan lama seperti hari ini. Dalam pemahaman mereka, formasi pembunuhan Hunyuan sangatlah kuat. Setelah diaktifkan, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari nanti akan dihentikan segera setelah diaktifkan. Orang yang paling terkejut adalah Huo Dongping. Sebagai pengontrol formasi, dia sama sekali tidak terhalang oleh kabut dan dapat melihat dengan jelas situasi di dalam. Alasan kenapa formasi terhenti adalah karena tendangan Ye Bufan barusan langsung menghancurkan mata formasi tersebut. Ini sangat mengejutkannya. Sebagai formasi pelindung, tingkat formasi pembunuhan Hunyuan secara alami terbukti dengan sendirinya. Tiangong telah mengundang banyak ahli sihir untuk mengujinya sebelumnya dapat dilakukan. Hal ini memberi mereka kepercayaan diri yang cukup terhadap formasi ini sehingga mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menghancurkan formasi hanya dengan satu tendangan. Yang mengejutkan semua orang, formasi pembunuhan Hunyuan telah sepenuhnya terangkat, dan semuanya telah kembali ke keadaan semula. Ye Bufan melirik ke arah Huo Dongping dengan tatapan dingin, anjing tua, kenapa kamu tidak datang ke sini dan mati?
Nak, ini istana surgawi, bukan giliranmu sebagai junior yang merajalela. Itu, dia melihat ke pegunungan di belakangnya. Membungkuk dan membungkuk, bawahanku Huo Dongping. Tolong minta tuan istana untuk keluar dari pengasingan dan bunuh junior pengganggu. Dan bunuh junior penyerang. Pada saat itu, murid Tiangong yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depan gunung. Berlutut dan beribadah, tuan istana yang belum muncul sekarang telah menjadi harapan terakhir mereka. Jika tidak, istana surgawi saat ini akan sangat malu dan terhina, dan akan sepenuhnya diinjak oleh orang lain. Siapa yang berani menyerbu istana surgawiku? Sesaat kemudian, suara agung terdengar dari puncak gunung. Tuan istana keluar dari pengasingan, tuan istana benar-benar keluar dari pengasingan. Huo Dongping begitu bersemangat hingga dia menangis. Untungnya, tuan istana benar-benar keluar dari pengasingan, jika tidak, nyawanya mungkin tidak terselamatkan hari ini. Murid-murid lainnya juga sangat gembira dan gembira. Selama ketua istana mengambil tindakan, junior di depannya tidak akan bisa lolos dari kematian tidak peduli seberapa kuatnya dia. Ada yang senang, ada yang sedih. Mereka sangat gembira, sementara Situ Cangkong dan Andau Kuan memiliki wajah pucat, dan hati mereka benar-benar tenggelam ke dasar. Jika penguasa istana tidak menekan Ye Bufan, dia mungkin bisa menyapu istana surgawi hari ini, tetapi begitu penguasa istana keluar dari pengasingan, tidak ada yang bisa menandinginya. Di tengah pandangan semua orang, sesosok tubuh muncul di puncak gunung, dan kemudian mendatangi semua orang dalam sekejap. Ini adalah pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, mengenakan jubah abu-abu, dengan selendang rambut panjang, seperti seorang ksatria dari dunia seni bela diri. Meski usianya sudah beberapa tahun, penampilannya tetap tampan, dan ekspresinya sangat agung. Begitu orang ini muncul, auranya begitu kuat sehingga semua orang terengah-engah. Sebagai ratu vampir, Situ Dianmo tidak mempedulikan hal ini. Dia memandang kepala istana Tiangong, dan kemudian berbisik di telinga Ye Bufan, "Saudara Ye, orang ini mirip denganmu." Bab 1605, Penguasa Tiangong. Hah! Ketika Ye Bufan melihat orang ini, dia juga merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Sekarang Situ Dianmo mengingatkannya, dia menemukan bahwa orang ini sangat mirip dengan dirinya, hanya saja dia lebih tua dan terlihat lebih dewasa. Changsun Dongju dan Ouyang Lan berdiri di belakang tim. Ketika dia melihat pria ini muncul, dia merasa seperti disambar petir, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi sekarang perhatian semua orang terfokus pada penguasa istana surgawi di depan mereka, dan tidak ada yang melihat reaksinya yang tidak biasa. Di sisi Tiangong, Huo Dongping tersandung, dan ketika dia mendekat, ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. "Bawahanku telah bertemu dengan kepala istana." Pria itu meliriknya dan ekspresinya menjadi gelap. "Tuan Istana Huo, ada apa denganmu?" "Tuan Istana, orang gila yang berani ini masuk ke istana surgawi dan melukaiku. Tidak masalah, saya telah melukai beberapa murid di istana satu demi satu. Saya hanya memperlakukan istana surgawi saya seolah-olah itu bukan apa-apa. Tolong buatkan keputusan untuk kami." Ketika dia mengatakan ini, orang ini menangis, dan hidungnya sakit penuh air mata. Ada yang disengaja, dan ada pula yang datang dari hati. Bagaimanapun, kuncinya adalah cucunya telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia sebelumnya telah menghitung bahwa selama Ye Bufan memaksa masuk ke istana surgawi, ketua istana pasti akan mengambil tindakan. Sayangnya, waktunya tidak terlalu akurat. Ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi gelap. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung keagungan istana surgawi. Pada saat ini, Situ Cangkong dan Andau Kuan datang dengan cepat dan membungkuk. Paviliun Suanyuan Situ Cangkong dan Andau Kuan telah bertemu dengan penguasa istana. Untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas secepat mungkin, pria parubaya itu tidak menunggu sebagai tanggapannya. Situ Cangkong berkata, "Yang mulia, Tuan Istana, tentu saja salah bagi Ye Bufan untuk masuk ke istana surgawi, tetapi itu juga bisa dimaafkan." Saat dia berbicara dengan sangat cepat dan dengan singkat menceritakan apa terjadi, dan akhirnya berkata, "Wakil kepala istana tiba di ibu kota kekaisaran, tetapi menutup mata terhadap masuknya Gunung Yunxia ke dunia. Kemudian,
Dia bahkan menculik dua ibu Ye Bufan dan memotong kaki mereka. Sebagai seorang putra manusia, untuk mencari keadilan bagi ibunya, Ye Bufan baru saja masuk ke istana surgawi dan meminta kepala istana untuk mengklarifikasi. Petik 2. Seorang Daokuan menindaklanjuti dan berkata, semua yang dikatakan Penatua Situ adalah benar, dan saya bersedia menanggungnya saksi. Itu omong kosong dan fitnah. Huo Dongping tampak bersemangat, seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Tuan Istana, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Ye Bufan awalnya adalah cucu ipar Situ Cangkong. Mereka berkolusi dan menghina saya untuk menghindari tanggung jawab. Sebagai wakil kepala istana-istana Tiangong, bagaimana mungkin dia bisa merampok seorang wanita, apalagi dua orang biasa, sebagai orang yang berkuasa di kerajaan. Tolong beritahu saya, kepala istana. Tuan Istana Huo, jangan khawatir tentang ini. Saya akan membuat keputusan sendiri mengenai masalah ini. Pria parubaya itu memandang ke arah Situ Cangkong dan bertanya, apakah Anda memiliki bukti atas apa yang baru saja Anda katakan? Ini, menghadapi pertanyaan Tuan Istana, Situ Cangkong dan istrinya merasa getir. Mereka hanya bisa menjawab dengan jujur, tidak. Setelah mereka mengatakan ini, ekspresi pria parubaya itu segera menjadi gelap. Huo Dongping menundukkan kepalanya, tapi ada sedikit rasa bangga yang tak terlihat di sudut mulutnya. Dia adalah wakil penguasa istana Tiangong, dan identitas serta statusnya ditampilkan di sini. Dia berbicara dengan mulutnya. Tapi ketika dia sangat bangga, suara tercekat dan gemetar tiba-tiba terdengar. Ya Tuhan, Saudara Tian, apakah itu kamu? Sebagai penguasa istana surgawi, pria parubaya pada awalnya kuat dan agung, tetapi setelah mendengar panggilan ini, seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah disambar oleh guntur ilahi 9 surga. Dia segera mendongak dan melihat seorang wanita parubaya cantik berjalan dari belakang kerumunan, terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Pria parubaya itu berkata dengan suara gemetar, apakah kamu Dongju? Saudara Tian, akhirnya aku menemukanmu setelah bertahun-tahun. Cucu tertua Dongju yang bersemangat tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan tiba-tiba memasuki usia parubaya. Pria itu menangis dalam pelukannya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka ini akan menjadi hasilnya. Terutama Huo Dongping, yang baru saja sangat bangga, merasa seperti seekor anjing di dalam hatinya saat ini. Awalnya aku mengira rencanaku sangat sempurna. Tanpa bukti apapun, kepala istana pasti akan lebih percaya padaku. Namun dia tidak pernah menyangka wanita ini akan memiliki hubungan istimewa dengan kepala istana. Seperti kata pepatah, rencana tidak berubah dengan cepat. Dan hal ini tiba-tiba membuatnya bingung. Ye Bufan juga kaget saat melihat pemandangan ini. Dia menatap pria itu dan kemudian ke ibunya, dan dia langsung mengerti. Hanya saja semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Saudara Tian, saya telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan kami memiliki seorang putra. Itu semua adalah kesalahpahaman saat itu, dan itu semua disebabkan oleh cucu tertua kami, Qiulan. Kami benar-benar memiliki seorang putra. Ternyata, pria parubaya di depannya itu sebenarnya adalah Lin Zentian yang dicari Changsun Dongju selama bertahun-tahun. Kini dia akhirnya menemukan orang yang dicarinya. Dia begitu gembira hingga dia menangis dengan sedihnya dan berbicara. Dia ingin menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi saat itu, dan ingin memberitahu pria di depannya bahwa dia memiliki seorang putra benar-benar tidak koheren dan tanpa struktur apapun. Lin Zentian juga menyadari ada yang tidak beres, dan bertanya dengan penuh semangat, Dongju, apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Saudara Lin, izinkan saya memberitahu Anda. Melihat cucu tertua Dongju kehilangan ketenangannya seperti ini, Ouyang Lan melangkah keluar. Kedua wanita itu membicarakan segala hal bersama-sama akhir-akhir ini, dan dia mengetahui masalah ini dengan sangat baik. Jadi di bawah tatapan semua orang, dia menjelaskan secara singkat kesalahpahaman saat itu, dan akhirnya berkata, semua yang terjadi saat itu disebabkan oleh wanita Changsun Qiulan. Tes DNA itu palsu, dan anak itu juga ganti paketnya. Saudari Zhang Sun tidak pernah melakukan apapun yang membuat Anda kasihan,
dan anak itu juga putra kandung Anda. Setelah mendengar semua ini, Lin Zentian tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Selama 20 tahun, masalah ini seperti mimpi buruk, membekas di hatinya. Wanita yang disukainya sedang mengandung anak yang bukan miliknya. Tetapi sekarang dia telah mengetahui kebenarannya, bahwa dia telah salah memahami wanita di depannya selama bertahun-tahun, dan bahwa dia memiliki seorang putra sendiri. Ini hanyalah sebuah berkah dari surga. Dia meraih bahu Changsun Dongju dan bertanya dengan penuh semangat, "Dongju, apakah ini semua benar? Apakah ini semua benar? Apakah aku benar-benar punya anak laki-laki?" Kata Changsun Dongju dengan air mata mengalir di wajahnya, tersedak oleh isak tangis dengan putus asa. "Haha, saya punya seorang putra, saya sebenarnya memiliki seorang putra." Lin Zentian memiliki seorang putra. Lin Zentian tertawa liar. Tawa ini langsung menghilangkan keengganan dan keluhan yang menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun, dan kemudian dia bertanya dengan sangat bersemangat, "Dongju, di mana putra kita? Aku ingin menemuinya." Changsun Dongju menunjuk ke belakang, "Xiao Fan, kemarilah." Bab 1606, Reuni Keluarga. Ye Bufan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan ayah kandungnya dalam situasi yang aneh seperti itu. Apa yang terjadi saat itu memperjelas bahwa sang ayah tidak meninggalkan dirinya sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa ia memiliki anak kandung. Karena kasusnya seperti ini, dia tidak memiliki kebencian di dalam hatinya dan berjalan mendekat, "Ayah. Ayah." Meskipun dia telah menerimanya di dalam hatinya, memanggil seseorang sebagai ayah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun masih merupakan sebuah agak canggung dan terasa aneh. "Nak, anak baik." Lin Zentian begitu gembira hingga dia menangis. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak bisa menitikkan air mata dengan mudah, tetapi dia sangat bersemangat hari ini. Setelah kemunduran emosional sebelumnya, dia menyerah pada semua ikatan dan hubungan keluarga. Namun hari ini, tanpa persiapan mental apapun, ia menemukan orang yang ia cintai dan putranya. Tuhan langsung memberinya keluarga yang sempurna. Setelah 20 tahun, keluarga beranggotakan 3 orang itu akhirnya bersatu kembali. Mereka bahagia dan bersemangat, tetapi orang-orang di sebelah mereka benar-benar tercengang. Semua orang di istana surgawi tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa kepala istana sebenarnya memiliki seorang istri dan seorang putra di luar. Hal yang sama berlaku untuk Su Ruyue, Qin Cucu dan lainnya. Mereka semua tahu tentang pengalaman hidup Ye Bufan sebelumnya, dan bahkan membantu mencari keberadaan Lin Zentian, tetapi tidak berhasil. Cucu tertua Dongju juga menitikkan air mata berkali-kali karena masalah ini. Tapi untungnya, tidak ada yang menyangka keluarga itu akan bersatu kembali dengan cara yang aneh. Situ Cangkong dan Andao Kuan terlihat konyol pada awalnya, lalu tertawa. Mereka awalnya mengkhawatirkan keselamatan Ye Bufan, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak perlu. Orang yang paling kesal adalah Huo Dongping. Sekarang dia benar-benar tercengang ketika dia berdiri di sana, hatinya kacau, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Ketika dia merancang rencana ini sebelumnya, kartu truf terbesarnya adalah kualifikasi dan statusnya di Istana Surgawi, dan kepercayaan pemilik istana padanya. Ketika masalah ini berakhir, kepala istana akan percaya pada dirinya sendiri apapun yang terjadi, dan tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Ye Bufan dan yang lainnya. Namun hingga kejadian itu terjadi sekarang, ia tidak pernah menyangka bahwa yang diincarnya adalah putra penguasa istana Lin Zentian, dan wanita yang ia rampok dan patah kakinya ternyata adalah istri penguasa istana. Sial, apakah ada orang lain yang begitu lucu? Tidak peduli seberapa tinggi status dan senioritas Anda tidak bisa dibandingkan dengan keluarga orang lain. Pada saat ini, usus Huo Dongping dipenuhi dengan penyesalan, dan dia berharap bisa menamparkan mulutnya sendiri puluhan kali. Bagaimana dia bisa memunculkan ide bodoh seperti itu? Tapi sekarang, dia terluka parah, vitalitasnya rusak parah, dan cucu satu-satunya menjadi orang yang tidak berguna. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa repot-repot memprovokasi Ye Bufan? Jika saya tahu bahwa dia adalah putra kepala istana, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk menyenangkannya, dan saya tidak akan membuat hal seperti ini. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sekalipun dia menyesal,
tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang hanya menonton seperti ini. Setelah sekian lama, Lin Zentian menjadi tenang dan menghapus air mata dari matanya. Dongju nak, apa yang terjadi hari ini? Changsun Dongju juga banyak menenangkan diri, menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, semua yang dikatakan Penatuas itu benar, kakiku diganggu oleh benda lama itu, nak baru saja mengambilkannya untukku. Ekspresi Lin Zentian langsung menjadi gelap. Awalnya, ini adalah wanita yang paling dia cintai. Dia telah tertunda selama bertahun-tahun karena kesalahpahaman, dan sekarang kakinya patah lagi. Ini membuatnya sedih. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ada juga putranya sendiri, dia telah gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah selama lebih dari 20 tahun dan tidak akan pernah membiarkan dia menderita ketidakadilan lebih lanjut. Dia menatap Huo Dongping dengan mata dingin, apalagi yang ingin kamu katakan? Petik 2. Menghadapi momentum kuat yang dipancarkan oleh Lin Zentian, Huo Dongping ketakutan dan gemetar, namun pada akhirnya dia mengertakkan gigi. Sekarang semuanya sudah hancur, lebih baik bekerja keras dan berjuang, mungkin masih ada secercah harapan. Tuan Istana, meskipun mereka adalah istri dan putra Anda tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi cerita. Sebagai penguasa Istana Surgawi, Anda harus menangani mereka dengan tidak memihak dan tidak melindungi kekurangan Anda, jika tidak maka akan membuat dingin hati sekte lain. Apa yang dia katakan sangat berarti. Keterampilan, tetapi banyak dari mereka adalah murid inti dari berbagai sekte besar. Kecuali penguasa istana, yang lainnya adalah aliansi dari berbagai sekte. Justru karena inilah dia mengambil risiko. Jika dia tidak bisa mendapatkan bukti substansial, bahkan Lin Zentian tidak akan berani melakukan apapun padanya, jika tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan publik. Apakah kamu mengancamku? Lin Zentian sangat marah, tetapi dia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia sepenuhnya percaya bahwa Changsun Dongju tidak akan berbohong kepadanya, tetapi karena perkataan sepihak istri dan putranya, dia berurusan dengan wakil kepala istana, yang mungkin menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa orang dan mempengaruhi prestisenya di Istana Surgawi di masa depan. Tanpa berbalik, Huo Dongping berkata lagi, saya tidak berani. Saya hanya ingin meminta penguasa istana untuk menanganinya dengan tidak memihak, dan tidak mendengarkan kata-kata beberapa orang. Lin Zentian mengerutkan kening, masalah ini benar-benar agak merepotkan. Kalau tidak orang tua di depanku kasihan pada istri dan anak-anaknya, dan jika ditangani dengan paksa, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye. Bu Fan melihat kesulitannya dan berkata, karena apa yang kami katakan tidak cukup untuk membuat orang mempercayainya, biarkan keluarga Huo berbicara sendiri. Dia melambaikan tangannya, bawa Huo Jian ke sini. Meraih kerah Huo Jian dan menyeretnya seperti anjing mati. Pada saat ini, Huo Jianzai bukan lagi orang yang disukai seperti sebelumnya. Kultivasinya lumpuh dan semangatnya merosot. Melihat Huo Jian seperti ini, Huo Dongping tiba-tiba menjadi cemburu. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu sudah cukup menyakiti cucuku? Ye Bu Fan tersenyum kecil, kamu baru saja mengatakan itu pada ibuku dan aku jika cucumu mengatakannya, itu pasti benar, kan? Tentu saja, keluarga Huo kita tidak akan pernah berbohong. Huo Dongping yakin. Menurutnya, Huo Jian adalah cucunya sendiri. Apapun yang terjadi, Anda tidak akan menjual diri Anda sendiri keluar. Oke, ingat apa yang kamu katakan. Ye, Bu Fan menoleh untuk melihat ke arah Huo Jian, katakan padaku, siapa yang menculik ibuku? Apa tujuanmu? Saat ini, kekuatan mentalnya begitu kuat sehingga jauh melampaui kemampuan Huo Jian. Ekspresi pihak lain berhenti sebelum dia mulai mengatakan yang sebenarnya. Kakekku dan aku melakukannya. Tujuannya adalah untuk membuatmu marah, membiarkanmu masuk ke istana surgawi untuk membalas dendam, dan kemudian menggunakan tangan pemilik istana untuk menyingkirkanmu. Petik 2. Begitu kata-katanya jatuh, terjadi keributan, dan semua orang seperti meledak. Orang-orang di Tiangong tidak mempercayai apa yang dikatakan Ye Bu Fan sebelumnya. Mereka tidak percaya bahwa wakil kepala istana yang sangat dihormati akan melakukan hal yang begitu keji dan menyerang dua wanita yang tidak berdaya.
Tapi sekarang setelah Huo Jian mengatakannya, mereka tidak lagi punya alasan untuk tidak mempercayainya. Lagi pula, keluarga Huo tidak mungkin memfitnah diri mereka sendiri. Sangat memalukan bahwa seorang ahli tingkat kaisar yang agung dan wakil kepala istana yang agung akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Huo Dongping akan menjadi orang seperti itu. Semua orang di istana Tiangong merasa malu. Itu keterlaluan. Seorang ahli setingkat kaisar sebenarnya menyerang orang biasa, atau dua wanita. Saya merasa malu pada mereka. Ada ledakan kutukan, dan kakek serta cucu keluarga Huo menjadi incaran banyak orang. Bab 1607 dosa. Bajingan, apakah kamu gila? Huo Dongping awalnya tertegun. Dia tidak pernah menyangka cucunya akan mengungkapkan semua rahasianya. Setelah dia sadar, dia segera bergegas untuk menghentikannya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan momentum yang kuat datang dari seluruh langit, menghancurkannya sampai mati dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Zentianlah yang mengambil tindakan. Tuan Istana Huo, apa yang akan kamu lakukan? Ini tidak benar. Tuan, dengarkan aku, ini pasti tidak benar. Sudah cukup. Kamu ingin beritahu kami, apakah cucumu yang menjebakmu? Apakah menurutmu kami semua bodoh? Benar, dia adalah putramu sendiri. Bagaimana dia bisa mengarang fakta dan menjelek-jelekkanmu? Itu yang baru saja kamu katakan. Anggota keluarga Yu Huo tidak akan pernah berbohong. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu yang berani melakukan sesuatu tetapi tidak berani mengakuinya. Pria seperti apa kamu? Orang-orang yang menonton dipenuhi dengan kemarahan dan dikritik satu demi satu. Huo Dongping jatuh ke tanah, matanya penuh keputusasaan. Huo Dongping, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lin Zentian berkata dengan dingin, apa yang saya katakan ketika saya berada di pengasingan. Saya sudah bilang bahwa hal-hal penting harus dilaporkan kepada saya dan Anda tidak dapat membuat keputusan secara pribadi, tetapi apa yang Anda lakukan? Gunung Yunxia memasuki dunia jika Anda tidak memberitahu saya tentang hal sebesar itu, apa yang akan Anda lakukan? Adalah salah satu dosa Anda untuk berbohong kepada orang lain, menyembunyikannya, dan membuat keputusan tanpa izin. Jika Anda tidak melaporkannya, tetapi Anda dapat menebusnya jika Anda menanganinya dengan benar. Menuruti musuh asing, ini adalah kejahatan kedua Anda. Sebagai orang yang berkuasa di alam kekaisaran, wakil penguasa Istana Langit, Anda sebenarnya menyerang dua wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Apakah Anda memiliki rasa malu? Merampok wanita dan menggunakan kekerasan terhadap orang biasa adalah kejahatan ketiga Anda. Kata-kata Lin Zentian nyaring dan keras, dan auranya menjadi lebih kuat setiap kali dia melakukannya. Kata sebuah kejahatan. Keagungan penguasa istana surgawi memenuhi seluruh tempat. Di mana tetua penegak hukum? Setelah teriakan kerasnya, seorang lelaki tua jangkung berwajah hitam keluar. Bawahan saya ada di sini. Lin Zentian berkata, menurut apa yang dilakukan Huo Dongping dan Huo Jian, kejahatan macam apa yang pantas mereka terima? Orang tua berwajah hitam itu membungkuk dan berkata, menurut hukum Tiangong saya, mereka harus dibunuh dengan tongkat. Lin Zentian melambaikan tangannya, kalau begitu lakukanlah. Tidak, jangan. Huo Dongping benar-benar tercengang dan menangis dengan getir, Tuan, saya tahu saya salah, tolong beritahu saya pergi. Saya hanya orang sementara. Bingung, melihat saya telah bekerja keras di Tiangong selama bertahun-tahun, mohon maafkan saya kali ini. Saya pasti akan menebusnya di masa depan. Sebagai wakil kepala istana, saya tidak tahu bagaimana menjalankan disiplin diri. Melanggar hukum istana surgawi saya adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, bagaimana saya bisa memaafkan Anda? Lin Zentian dipenuhi amarah saat ini, dan dia tidak akan melepaskannya. Keluarga Huo dan cucunya di hadapannya, baik dalam urusan publik maupun pribadi. Penatua penegak hukum sama sekali tidak sopan. Begitu dia melambaikan tangannya, beberapa murid Tiangong bergegas dan hendak melakukan metode pembunuhan dengan tongkat. Lin Zentian, kamu memaksaku melakukan ini. Momentum Huo Dongping tiba-tiba meledak. Bagaimanapun, dia juga orang kuat di alam kekaisaran. Kemudian sosok itu melintas di depan Changsun Dongju, mengulurkan tangannya dan meraih lehernya.
Melihat bahwa dia dalam bahaya untuk melarikan diri, dia ingin menyandera cucunya Dongju untuk menyelamatkan nyawanya. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Belum lagi orang lain tidak punya waktu untuk menyelamatkan, bahkan jika mereka punya waktu, mereka tidak akan bisa memblokir serangan kaisar yang kuat. Beraninya kamu, Pak Tua. Lin Zentian meraung dan berbalik untuk menyelamatkannya. Hanya saja ketika dia baru mengumumkan ketiga kejahatan tersebut, dia sudah sampai di tengah-tengah venue, jauh, dan di luar jangkauan penyelamatan. Melihat tangan besar Huo Dongping semakin dekat ke Zhang Sun Dongju, wajahnya bahkan menunjukkan sentuhan kebanggaan setelah berhasil menangkap wanita ini. Lin Zentian tidak akan berani menyentuhnya tidak peduli seberapa kuat dia. Tetapi pada saat ini, ada ledakan lain di pikirannya, kekuatan mentalnya hancur, tubuhnya membeku, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Kali ini sangat singkat, tetapi ketika dia sadar kembali, Changsun Dongju telah menghilang dari matanya. Sial, apa yang terjadi? Karena hanya ada sedikit metode serangan spiritual, dia tidak pernah memikirkannya sampai sekarang. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan membiarkan lelaki tua ini menyakiti ibunya. Setelah menggunakan pedang jiwa, dia langsung menarik cucu tertua Dongju sejauh 10 meter. Melihat tidak ada lagi sandera, Huo Dongping benar-benar panik. Kekuatan aslinya jauh lebih buruk daripada Lin Zentian, tapi sekarang dia terluka parah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk melarikan diri, tapi sayang sekali sudah terlambat. Tangan besar energi sejati Lin Zentian telah menangkapnya di udara. Tidak, Huo Dongping ingin melawan, tapi dia juga menamparnya dengan telapak tangan. Sayangnya, ada celah kekuatan yang sangat besar. Telapak tangannya tidak memiliki efek pemblokiran sama sekali, dan dia kemudian ditampar ke tanah keras. Telapak tangan Lin Zentian yang marah begitu kuat sehingga tidak hanya menjatuhkan seluruh tubuhnya langsung ke tanah, tetapi juga secara langsung menghancurkan organ internalnya. Ahli Kaisar Realem yang agung meninggal seperti ini. Penatua penegak hukum juga sangat marah. Perlawanan Huo Dongping membuatnya kehilangan muka. Dia segera mengatur anak buahnya untuk membunuh Huo Jian di sebelahnya dengan tongkat. Hingga saat ini, rencana susah payah Huo Dongping hancur total, dan akibatnya kakek dan cucunya terbunuh. Tuan Istana, kami semua ditipu oleh Huo Dongping, dan saya minta maaf kepada Anda. Huo Dongping dipukuli sampai mati di depannya. Luo Cixin dan Xin Wenli, yang gemetar di samping mereka, tidak berani ragu-ragu lebih lama. Tubuh yang terluka parah mendatangi Lin Zentian dan berlutut dengan sentakan. Oke, karena kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, aku akan mengurungmu selama 3 bulan. Melihat kedua orang ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan mereka benar-benar tidak mengetahuinya, Lin Zentian hanya memerintahkannya untuk diakhiri, dan hukumannya tidak terlalu berat. Terima kasih, Tuan Istana. Alih-alih mengeluh, kedua orang ini menghela nafas lega. Mereka baru saja menyinggung sang pangeran, dan alangkah baiknya bisa menyelamatkan nyawa kecil. Masalahnya telah hampir selesai. Ouyang Lan membawa Suru Yue, Qin Cucu dan yang lainnya kembali ke rumah Changsun dan Andao Kuan secara alami juga pergi dari sini. Pada akhirnya, hanya Ye Bufan dan Changsun Dongju yang tinggal, dan keluarganya datang ke kediaman pemilik istana di puncak gunung. Dongju, Xiao Fan, silakan duduk dengan cepat. Melihat dua orang terdekat di depannya, Lin Zentian tidak lagi memiliki keagungan penguasa istana sebelumnya, dan tidak bisa menutup mulutnya sama sekali. Setelah mereka berdua duduk, pertama-tama dia membungkuk dalam-dalam kepada cucu tertuanya Dongju. Dongju, akulah yang kasihan padamu dan percaya pada rumor orang lain. Akulah yang membuatmu sangat menderita selama bertahun-tahun. Itu salah, aku secara resmi meminta maaf padamu. Kemudian dia memandang Ye Bufan dan berkata dengan rasa bersalah, Nak, ayah juga minta maaf karena tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah selama bertahun-tahun, dan ayah juga meminta maaf padamu. Bab 1608 Peristiwa Masa Lalu di Istana Surgawi. Ye Bufan berkata, Ayah, lepaskan masa lalu. Aku tidak menyalahkanmu. Xiao Fan benar, biarkan masa lalu berlalu. Mulai sekarang, keluarga kita akan bersama dengan bahagia. Changsun Dongju berkata, oleh ngomong-ngomong, Saudara Tian,
bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kamu bisa menjadi putri Tiangong? Ini, Lin Zentian tersipu ketika mendengar pertanyaan ini, ragu-ragu, dan akhirnya berkata, Changsun Qiulan menunjukkan kepadaku tes DNA palsu. Saya bingung sejenak dan merasa putus asa. Saya meninggalkan ibu kota kekaisaran sendirian. Menurut ide saya saat itu, saya ingin melarikan diri dari dunia fana dan langsung menjadi biksu, tetapi tiba-tiba saya bertemu dengannya di jalan cara. Saya bertemu dengan seorang lelaki tua, dan dia berkata bahwa fisik saya sangat istimewa, dan saya cocok menjadi muridnya, dan bertanya apakah saya bersedia. Saya memikirkannya saat itu, dan tidak ada banyak perbedaan antara berlatih dan menjadi biksu. Singkatnya, mereka mengucapkan selamat tinggal pada ibu kota kekaisaran dan masalah di dunia, jadi saya pergi bersamanya. Changsun Dongju berkata dengan heran, Saudara Tian, bukankah pria itu pembohong? Kamu sudah berusia awal 20-an, dan sepertinya sudah terlambat bagimu untuk berlatih. Tapi kata Ye Bufan, mereka memiliki pandangan berbeda. Dengan tingkat kultivasi ayah saat ini, itu membuktikan bahwa lelaki tua itu jelas bukan seorang pembohong. Benar saja, Lin Zentian menggelengkan kepalanya, saya bukan pembohong. Saya kemudian mengetahui bahwa guru saya adalah Wei Wuya, penguasa istana saat ini. Changsun Dongju berkata lagi, oh, jika itu masalahnya, lalu mengapa melakukannya dia menerimamu sebagai muridnya? Bukankah kita biasanya mulai berlatih seni bela diri sejak usia muda? Lin Zentian berkata, saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, dan langsung pergi ke Tiangong bersama gurunya mengetahui bahwa lelaki tua itu mengatakan bahwa fisik saya istimewa. Saya seorang jenius seni bela diri, tetapi metode inisiasi adalah yang paling cocok. Setelah naik gunung, guru membantu saya menyesuaikan fisik saya metode inisiasi dan mewariskan kultivasinya kepada saya. Ye Bufan tiba-tiba menyadari bahwa dia pernah mendengar Situ Changkong menyebutkannya sebelumnya. Saya pernah mengunjungi Wei Wuya, pendiri Tiangong, seorang tokoh legendaris. Tanpa diduga, dia menjadi guru ayah saya. Pada saat yang sama, ia juga menjelaskan mengapa ayahnya, seorang biksu setengah jalan, dapat memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat. Ternyata itu adalah warisan inisiasi. Hal seperti itu telah terjadi, Saudara Tian, kamu sangat beruntung. Changsun Dongju sangat gembira, dan berbahagia untuk suaminya dari lubuk hatinya. Kemudian dia bertanya dengan kesal, tetapi setelah bertahun-tahun, Don tidakkah kamu ingin kembali dan menemuiku untuk mencari tahu apa yang terjadi? Ya, sejujurnya, aku sudah bertahun-tahun tidak keluar dari istana surgawi. Lin Zentian menjelaskan dengan sedikit malu. Fisikku sangat cocok untuk inisiasi dan pewarisan, namun saya tidak dapat menerima 100% dari kultivasi sang master. Meski begitu, saya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memahaminya sepenuhnya. Oleh karena itu, saya telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya. Hanya saja seni bela diri itu terlalu sulit. Setelah 20 tahun berlatih keras, saya baru saja dipromosikan dari tahap awal alam kekaisaran ke tahap tengah alam kekaisaran alam yang pernah dikatakan guruku. Setelah mengatakan itu, cucu tertua Dongju berhenti melanjutkan masalah ini. Ye Bufan bertanya dengan bingung, senior Wei Wuya telah terkenal selama bertahun-tahun. Bahkan ketika dia menerimamu sebagai muridnya, dia seharusnya tetap terkenal, sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sudah bertahun-tahun, bukankah dia punya murid? Mengapa aku membawamu ke bawah naunganku ketika aku melihat akhir zaman sudah dekat? Sebagai pewaris sekte kedokteran kuno, dia secara alami tahu bahwa cara terbaik untuk mencapai seni bela diri adalah dengan berlatih sejak masa kanak-kanak, dan warisan inisiasi semacam ini bukanlah pilihan terbaik. Pertama-tama, hanya ada sedikit metode inisiasi dan pewarisan, dan tidak banyak orang yang mengetahui metode ini. Kedua, Anda perlu menemukan murid yang cocok, dan fisik yang cocok seperti ini hanyalah salah satu dari jenisnya. Kalaupun ditemukan, mereka tidak bisa mewarisi mantel 100%. Pasti akan ada kerugian dalam prosesnya, dan resikonya sangat tinggi. Jika ada perbedaan sedikit saja, kedua orang tersebut akan hancur secara fisik dan mental.
Sekalipun seseorang seperti ayah berhasil mewarisi warisan, itu akan mengurangi ruang untuk perbaikan, dan akan menjadi 2 kali lebih sulit untuk berkembang. Inilah sebabnya ayah harus berlatih keras selama bertahun-tahun sebelum dia dapat naik ke level yang lebih tinggi. Guru ini pernah memberitahuku sebelum dia meninggal. Lin Zentian mulai berkata, orang tuanya sudah lama menerima murid, dan dia sangat puas dengan itu. Bakatnya sangat tinggi, dan dia telah mencapai tingkat-tingkat suci 50 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menemukan bahwa orang ini memiliki karakter yang buruk dan akan melakukan apapun demi keuntungan egoisnya sendiri. Guru secara alami tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Bagaimana karakter seperti itu bisa mengendalikan istana surgawi dan melindungi Tiongkok? Kemudian, dia mencoba segala cara untuk mengajarinya, tetapi pria itu hanya setuju di permukaan, tetapi kenyataannya tidak ada perubahan. Sampai kemudian, dia mengambil tindakan untuk merebut ginseng berusia 1000 tahun. Setelah menghancurkan sebuah sekte kecil, sang guru menjadi marah dan mengusirnya dari pintu. Awalnya, dia ingin menghancurkan budidaya orang itu, tetapi dia tidak tahan permohonan orang lain. Bagaimanapun, dia telah menjadi master selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia mengalah. Dia hanya membuat pihak lain bersumpah untuk menjauh dari Tiongkok dan tidak diizinkan masuk ke dalamnya selama sisa hidupnya kehidupan. Senior Wei sangat bingung. Ini akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan nada, ya, tuannya menyesalinya setelah orang itu pergi. Jika dia masih hidup, dia masih bisa menyetrumnya, tapi sekali dia meninggal, saya khawatir manusia itu akan kembali, dan itu akan menjadi bencana bagi Tiongkok. Tapi saya menyesalinya. Sudah terlambat, orang itu telah menghilang untuk murid yang memenuhi syarat dan bersiap menerima murid lain untuk mewarisi warisan Tiangong dan terus melindungi Tiongkok. Sayangnya, dia kecewa setelah mencari selama puluhan tahun. Saya masih belum menemukan murid yang cocok, hingga akhirnya saya bertemu dengan saya. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan 2 kata terakhir. Pertama, dia meminta saya untuk merahasiakan berita kematiannya dan tidak mengumumkannya kepada dunia luar. Karena meskipun orang itu berperilaku buruk, dia sangat berbakat dalam kultivasi. Dia adalah orang kuat di tingkat suci bela diri beberapa dekade yang lalu. Betapa menakutkannya dia sekarang obat, tapi dia tidak tahu apakah itu efektif. Dia bertanya, apakah Senior Wei pernah menyebut nama orang itu? Lin Zentian berkata, saya mengatakan bahwa nama orang itu adalah Feng Qianli. Feng Qianli, saya rasa saya belum pernah mendengar nama ini. Mencoba mengingat kembali, saya telah lama berada di dunia barat, dan yang saya temui hanyalah orang-orang yang paling berkuasa, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Feng Qianli. Lin Zentian berkata, itu normal jika Anda belum pernah mendengar tentang dia. Kemudian, Master juga mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada berita. Orang ini sepertinya menghilang begitu saja. Secara logika, dengan miliknya karakter dan kemampuannya, dia pasti tidak bisa mengendalikan keinginannya dan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Tapi entah kenapa, dia menghilang begitu saja. Bab 1609 tidak ada yang bisa menyalahkanku. Ye Bufan berkata, mungkin dia telah meninggal. Meskipun hidup 1 atau 200 tahun setelah mencapai tingkat suci adalah hal yang normal, hal-hal di dunia tidak dapat diprediksi, dan orang-orang rentan terhadap kemalangan dan keberuntungan akan hidup atau mati. Lin Zentian mengangguk, dan kemudian bertanya, nak, bagaimana kamu berlatih? Bagaimana kamu bisa memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat? Bukankah kamu juga menerima inisiasi dan warisan dari seorang guru? Ini bukan inisiasi, tapi saya juga menerimanya. Sebuah warisan. Meskipun Ye Bufan tidak menjelaskan secara rinci, dia memberitahu ayahnya secara singkat tentang warisan pengobatan kunonya. Orang Ji punya takdirnya sendiri, nak, kamu telah banyak menderita karena ayah tidak ada selama bertahun-tahun. Lin Zentian merasa sangat bersalah. Keluarga beranggotakan 3 orang itu mengobrol lama sekali, dan akhirnya topiknya sampai ke Gunung Yunxia. Ye Bufan menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Yunxia,
tapi saya tiba-tiba memasuki dunia dan berkolusi dengan orang-orang di negara Bangbang. Lin Zentian berkata, "Nak, jangan, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ini berada dalam lingkup tanggung jawab Tiangong kami. Jika ada orang dari Gunung Yunxia yang datang di masa depan, terserah pada kami untuk menanganinya." Ye Bufan berkata, "Saya hanya seorang sedikit penasaran. Tebak tidak jelas apa yang ingin mereka lakukan. Jika hanya untuk mengumpulkan uang dan mengolah kekuatan sekuler untuk mengumpulkan sumber daya budidaya untuk diri mereka sendiri, mereka pasti dapat bekerja sama dengan pasukan Tiongkok. Titik. Itu memang bertentangan dengan akal sehat." Lin Zentian kemudian berkata, "Jangan khawatir tentang mereka. Apakah mereka bekerja sama dengan Tiongkok atau dengan kerajaan Bangbang? Sekte tersembunyi tidak boleh merusak perdamaian dunia. Tiangong tidak akan pernah duduk diam dan melihat ini terjadi." Ye Bufan. Dia mengangguk, karena ayahnya bertanggung jawab atas masalah seperti itu, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Saat ini, putra tertua Sun Dongju berkata, "Xiao Fan, sekarang kamu telah menemukan ayahmu, haruskah kamu mengubah nama keluargamu?" "Itu tidak perlu." Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Lin Zentian mengambil inisiatif dan berkata, "Tidak peduli apa nama belakang anak Anda, bagaimanapun juga, itu adalah garis keturunan Lin Zentian saya. Tidak ada hal lain yang penting karena saya telah dipanggil Ye Bufan selama bertahun-tahun, saya masih belum terbiasa, dan tidak mudah untuk menjelaskannya kepada teman-temanku. Itu hal yang sangat merepotkan. Dia punya idenya sendiri. Dia telah berhutang pada putranya selama lebih dari 20 tahun dan telah melakukannya. Tidak melakukan apapun untuk anak itu. Dia memintanya untuk mengganti namanya segera setelah mereka bertemu. Saya juga merasa sedikit tidak nyaman, bab ini belum selesai. Silakan balik halamannya, maaf." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengertianmu, Ayah. Aku telah dipanggil dengan namaku selama lebih dari 20 tahun. Aku benar-benar tidak terbiasa mengubahnya, banyak industri atas namanya, termasuk registrasi perusahaan, pengurusan dokumen, del. Semuanya menggunakan Ye Bufan saat ini, memang akan jauh lebih merepotkan dibandingkan orang biasa." Karena suaminya tidak berkata apa-apa, Chang Sun Dongju tidak membicarakannya lagi. Lin Zentian memandang Ye Bufan lagi dan bertanya dengan riang, "Nak, aku melihat ada banyak gadis di sekitarmu hari ini, dan mereka semua terlihat baik. Yang mana menantu perempuanku?" Hari ini, karena kejadian mendadak dan waktu terburu-buru, Ye Bufan tidak sempat memperkenalkan banyak pacarnya kepadanya. Sekarang ayah bertanya, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Ada begitu banyak gadis, bagaimana aku bisa menebaknya? Mungkinkah dia yang paling dekat denganmu?" Chang Sun Dongju tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Coba tebak, banyak dari mereka adalah menantu perempuanmu." Lin Zentian memelototinya, "Ini masalah pernikahan anak laki-laki, jadi jangan bercanda." Putra tertua, Dongju, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kenapa aku bercanda? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Xiao Fan." "Nak, apakah yang dikatakan ibumu itu benar?" Lin Zentian tampak tidak percaya. Meskipun putranya luar biasa, tidak satu pun dari gadis-gadis itu yang jahat. Ye Bufan tersenyum canggung, "Yah, apa yang ibuku katakan itu benar. Aku akan meminta mereka datang dan menyapamu dalam beberapa hari." Chang Sun Dongju tersenyum dan berkata, "Kamu perlu mempersiapkan lebih banyak, karena akan ada, menjadi lebih sedikit hadiah ucapan selamat." Itu tidak cukup. Setelah memastikan bahwa ibu dan anak itu tidak bercanda dengannya, Lin Zentian berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, anakku, kamu jauh lebih menjanjikan daripada ayahmu." Putra tertua, Dongju, menunduk dan berkata dengan wajah datar, "Semakin banyak istri yang kamu miliki, kamu akan semakin menjanjikan. Apakah kamu punya ide lain?" Petik 2. Lin Zentian sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berubah pikiran. Pada saat ini, tidak ada jejak kepala istana Tiangong. Keluarga beranggotakan 3 orang ini hidup bersama dengan bahagia selama 3 hari. Pada hari keempat, Ye Bufan meninggalkan langit. Lagi pula, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan di luar, jadi dunia diserahkan kepada mereka berdua. Setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, dia langsung pergi ke kantor Su Group.
Su Ruyue dan beberapa gadis lainnya sedang duduk bersama mengobrol. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka langsung menyapanya dengan penuh kasih sayang. Setelah mengobrol tentang beberapa hal umum, Ye Bufan bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tanda tanya, apakah ibu kota kekaisaran masih tenang? Apakah ada pergerakan di Gunung Yunxia? Tidak ada gerakan. Sima Wei berkata, Paviliun Xuanyuan saya telah mengamati Gunung Yunxia dengan cermat akhir-akhir ini, tetapi tidak ada berita sama sekali. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, di mana grup Februari? Setelah pertempuran di Yanbo Lake, dia memberi keluarga Pu 3. Dalam beberapa hari, biarkan mereka menyerahkan semua aset grup Februari. Su Ruyue berkata, mereka semua telah melarikan diri. Semua orang di grup Februari telah mundur ke negeri Bangbang. Sekarang gedung-gedungnya kosong. Apakah mereka baru saja melarikan diri? Ye Bufan tersenyum dingin, lalu di mana mereka? Bagaimana dengan aset Huaxia? Apakah semuanya ditarik? Saya khawatir 3 hari tidak cukup, bukan? Seorang Yimo berkata, kali ini grup Februari mengambil alih Huaxia secara besar-besaran, tetapi mereka semua kehilangannya di sana. 100 miliar koin Huaxia kini sudah masuk ke kantong kita. Sedangkan untuk aset tetap, tidak banyak, dan sebagian besar ruang kantor dan fasilitasnya disewakan. Kalaupun dibuang ke Huaxia, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Kata Gu Qingcheng, tampaknya mereka yakin wilayah pengaruh Anda ada di Tiongkok, dan mereka berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka kembali ke negara Bangbang. Meskipun Anda memiliki kontrak di tangan Anda, itu tidak terlalu efektif dan kamu tidak bisa mendapatkan aset keluarga Pu sama sekali. Wang Suening tampak marah, sepertinya bajingan ini hanya ingin gagal membayar utangnya. Ye Bufan tersenyum dingin, tidak ada yang bisa menyalahkanku. Saat itu, grup Februari ingin mencaplok perusahaan investasinya yang luar biasa. Saat ini, jika Anda mencuri seekor ayam tetapi kehilangan segenggam beras, Anda bisa langsung menepuk-nepuknya dan ingin pergi. Qin Cucu berkata, Saudara Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Bufan berkata, sangat sederhana, pergi dan menagih hutang. Su Ruyue tampak serius, tetapi mereka telah kembali sekarang, dan kekuatan utama grup Februari juga ada di negara Bangbang. Saya khawatir kontrak Anda tidak akan berpengaruh, dan keluarga Pu tidak akan mengakuinya. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak masalah. Jika mereka tidak mengakuinya, pukul saja mereka sampai mereka mengakuinya. Situ Dianmo berkata, Saudaraku Ye, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Kata Ye Bufan, tidak perlu membuat masalah ini terlalu menonjol. Jika anggota inti keluarga Pu bersembunyi, kami akan menemukannya. Jika tidak cukup orang, itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Jika Anda ingin mendapatkan seluruh aset grup Februari, Anda harus memiliki tanda tangan Park Jae Sang sebelum transfer, jadi Anda tidak bisa memperingatkan ular terlebih dahulu. Bab 1610 Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Melihat bahwa dia telah membuat keputusan, gadis-gadis itu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mereka baru saja kembali dari barat dan akan segera pergi ke negeri Bangbang, yang membuat semua orang sedikit enggan. Jadi keesokan harinya, Ye Bufan tinggal bersama gadis-gadis ini. Untungnya, dia adalah pria kuat di level Santo Bela Diri. Meski begitu, saat Ye Bufan tiba di bandara keesokan paginya, dia merasa sedikit ringan. Dia menepuk keningnya. Sepertinya memiliki terlalu banyak gadis belum tentu merupakan hal yang baik. Selama perjalanan sederhana ini, dia tidak menggunakan pesawat pribadinya, dia juga tidak membiarkan siapapun mengantarnya pergi. Dia naik taksi ke bandara sendirian. Di ruang tunggu bandara ibu kota kekaisaran, arus wisatawan dari seluruh dunia terus mengalir. Saat ini, sudah ada lautan manusia, dan arus orang melonjak. Saat ini, seorang pria muda berusia 20-an masuk dari pintu. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus, wajah yang halus, dan rambut merah anggur. Mengenakan jas dengan kerah kecil, penampilan dan image-nya sangat mirip dengan bintang film Bangbang di film dan serial TV. Wow, dia tampan sekali. Apakah ini opa dari negeri Bangbang? Pria tampan,
Ini makananku. Pemuda itu berjalan, menyebabkan banyak gadis berteriak, yang membuatnya mengerutkan kening semakin kuat dan kuat. Pria tampan, bisakah kita menambahkan WeChat? Opa, apakah kamu punya pacar? Apa pendapatmu tentang aku? Opa, kamu mau kemana? Apakah kamu akan kembali ke negara Bangbang? Kebetulan aku juga akan pergi ke kota Han, bagaimana kalau kita pergi bersama? Banyak gadis yang antusias berinisiatif untuk memulai percakapan, namun anak-anak muda itu menggelengkan kepala dengan arogan dan mengabaikan mereka sama sekali, bahkan sempat marah beberapa kali. Cui Mingpu berdiri di ruang tunggu dan melihatnya lama sekali, diam-diam menggelengkan kepalanya, merasa kecewa. Meski banyak gadis yang ditemuinya hari ini, namun kualifikasi mereka pas-pasan. Tak satu pun dari mereka yang bisa memenuhi standarnya kali ini. Saat dia hendak mengambil langkah menuju terminal VIP, keributan di pintu masuk bandara tiba-tiba menarik perhatiannya. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut hitam panjang tergerai di bahunya, ia mengenakan kemeja dan jaket DGL yang dibuat khusus. Meski kemejanya sangat lebar, namun tetap tidak bisa menutupi payudara kebanggaan Nina yang bergelombang dan anggun. Dengan pinggang ramping, lekuk tubuh seimbang, dan sosoknya luar biasa. Bab ini belum selesai, silakan dibalik halamannya. Anda pasti bisa menggunakan kata setan 2 untuk mendeskripsikannya. Ia mengenakan celana kasual berwarna hitam di bagian bawah tubuhnya, yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan langsing. Dipasangkan dengan sepasang sepatu kulit runcing hak rendah LV, keseluruhan tubuhnya terlihat cantik dan anggun. Wajah cantik gadis itu dan temperamennya yang luar biasa segera menjadi fokus seluruh bandara di sepanjang jalan, dan semua orang memperhatikan. Yang terbaik, ini yang terbaik. Mata Cui Mingpu tiba-tiba berbinar. Ketika dia melihat gadis itu berjalan ke arahnya, dia segera bergegas menemuinya, menunjukkan senyuman yang menurutnya tampan dan menawan. Nona cantik, saya senang bertemu dengan Anda. Mau kemana? Mungkin kita berada di penerbangan yang sama. Gadis itu berhenti dan melirik ke arahnya, saya akan mengambil penerbangan berikutnya ke Bangbang. Sungguh, bagus sekali. Saya juga mengambil penerbangan ini, terbang langsung ke Handu. Dan, saya dari Bangbang dan besar di Handu menjadi penuntun bagi wanita muda di sana. Cui Mingpu berkata sambil tersenyum bangga. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu hebat. Sepertinya ini adalah hubungan cinta yang diatur oleh Tuhan. Mengenai apakah gadis di depannya akan setuju, dia tidak pernah berpikir bahwa di Tiongkok untuk waktu yang lama, dengan wajah tampan dan identitas ini, sama sekali tidak ada gadis yang bisa menolaknya. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, gadis di depannya itu menatapnya lagi dan bertanya, apakah kamu dari negara Bangbang? Ya, saya pelatih sasana Hanwu Taekwondo di Handu, negara Bangbang, dan saya punya sabuk hitam tingkat 5. Cui Mingpu, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Setelah mengatakan ini, dia tersenyum percaya diri. Dengan ketampanan dan sosoknya, ditambah dengan sabuk hitam tingkat 5 di Taekwondo, gadis ini benar-benar menarik untuk dilawan, pesonanya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah setelah dia mengatakan ini, ekspresi gadis di depannya langsung berubah menjadi dingin. Senyuman tipis yang awalnya ada di wajahnya benar-benar menghilang saat ini. Tidak, namaku tidak akan diberitahukan kepada orang Bangbang. Menjauhlah dariku. Aku benci orang Bangbang. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menyeret kopernya dan berjalan ke depan sendirian, tidak pernah memandangnya lagi. Cui Mingpu tampak bingung. Dia tidak pernah menyangka mangsanya akan bereaksi seperti ini. Bukankah semua gadis di China sekarang menyukai Bangbang Chinese? Bukankah mereka semua berteriak tentang opa dan opa? Mengapa Anda tiba-tiba mulai membenci diri sendiri? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Menarik, sepertinya butuh usaha, tapi inilah tantangannya. Senyuman muncul di sudut mulut Cui Mingpu, tapi segera mengejarnya. Pergi dan ikuti dari belakang ke ruang VIP. Saat ini, gadis itu telah duduk di sofa. Dia segera menghampiri dan duduk di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Nona, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama.
Menurutku kita benar-benar mereka pasangan yang serasi. Bagaimana kalau menjadi pacarku? Pria ini mengira gadis di depannya tidak menyukai perilakunya sebelumnya, jadi dia langsung mengaku padanya. Aku tanya kenapa kamu seperti ini, apa kamu sakit? Aku sudah bilang kalau aku tidak menyukaimu, dan aku tidak suka orang Bambang. Tolong menjauhlah dariku ya. Dan lebih suram lagi, Nona, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang kami orang Bambang? Faktanya, kami sangat bersahabat dengan Tiongkok. Cui Mingpu melanjutkan, dan jika Anda tidak memiliki kesan yang baik tentang negara Bambang, mengapa Anda ingin datang ke kami? Kenapa kamu ingin pergi ke Handu? Sepertinya kamu masih menyukai tempat kami. Lagi pula, negara Bambang kita lebih maju dari China. Lelaki itu masih berbicara keras, tetapi gadis itu tiba-tiba meledak, kenapa haruskah aku pergi? Apa menurutmu aku bersedia pergi? Aku hanya benci negeri Bambang dan kalian semua orang Bambang, menjauhlah. Cui Mingpu diliputi kebingungan. Dia benar-benar melakukannya. Aku tidak mengerti, karena kamu tidak suka negara Bambang, kenapa kamu harus pergi? Mengapa ada reaksi yang begitu besar? Pada saat ini, pemuda tampan lainnya masuk dari luar, itu adalah Ye Bufan. Setelah memasuki pintu, dia melihat sekeliling ke semua orang, dan bahkan ketika dia melihat tatapan gadis itu, dia tidak berhenti terlalu banyak. Dia sekarang memiliki kekebalan yang kuat terhadap wanita cantik, dan dia baru saja membayar sejumlah besar makanan umum seperti sekelompok pacar. Saat dia hendak mencari tempat duduk, gadis itu mendatanginya dengan penuh semangat, pria tampan, apakah kamu orang Cina? Petik 2. Ya, benarkah? Hebat sekali. Pria tampan, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Menurutku kita adalah pasangan yang sempurna. Bisakah kamu menjadi pacarku? Petik 2.